Rajendra. Saya guru PPKN SMA Negeri 1 Tanah Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Saya merupakan peserta pembatik tahun 2024. Pada level 3, saya akan membuat video pembelajaran tentang sikap yang sesuai dengan hukum dan sikap yang tidak sesuai dengan hukum pada kelas 11. Selamat menyaksikan. Halo anak ibu, apa kabarnya? Ibu berharap kita semua sehat dan semangat. Pada kesempatan ini, ibu akan menjelaskan tentang sikap yang sesuai dengan hukum dan sikap yang tidak sesuai dengan hukum. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak ibu dapat mengkategorikan perilaku yang sesuai dengan hukum dan perilaku yang tidak sesuai dengan hukum, serta menampilkannya dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Baik anak-anak, sebelumnya ada yang tahu apa itu hukum? Ya, betul sekali. Hukum merupakan himpunan peraturan yang berisi perintah dan larangan, yang bersifat mengikat dan memaksa, dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Dan tujuan adanya hukum ialah untuk menjaga ketertiban masyarakat. Sebagai warga negara, kita wajib mengetahui apa yang menjadi sikap dan perilaku yang sesuai dengan hukum di negara kita ini. Adapun sikap dan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yaitu 1. Sanggup menyatakan suatu tindakan baik dan benar, mau menyatakan tentang baik dan salah, bersikap jujur, dan tidak menutupi kesalahan. Yang kedua, bersikap objektif seperti sanggup berargumen tentang baik dan benar suatu ketentuan hukum, lalu mau melaksanakan ketentuan hukum dengan segala konsekuensinya, serta memberikan penjelasan yang netral dan masuk akal sehat. Dan yang ketiga, memiliki sikap mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Artinya, kita mau menghormati dan menghargai orang lain yang lebih membutuhkan dan menyampingkan sikap-sikap egois kita dalam melaksanakan ketentuan hukum. Nah, anak-anak ibu, untuk mengetahui orang yang sudah melakukan sikap dan perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum, ada beberapa ciri-ciri yang dapat kita jumpai. Yang pertama, tidak melanggar hukum. Yang kedua, disenangi oleh masyarakat. Yang ketiga, tidak menimbulkan kerugian. Yang keempat, sadar akan hukum. Dan yang kelima, menciptakan keseimbangan dan keselarasan di dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum merupakan perbuatan yang melanggar hukum yang dapat dilakukan oleh siapa saja, baik warga negara maupun pemerintah. Nah, untuk itu, supaya anak-anak ibu dan kita semua tidak melakukan pelanggaran hukum, maka kita perlu menerapkan sikap sadar hukum di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat. Di lingkungan sekolah yang dapat kita terapkan yaitu menaati peraturan sekolah, menghargai dan menghormati guru dan teman kita, lalu juga kita dapat melakukan dengan menjaga tutur kata kita agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di lingkungan masyarakat, kita dapat bergotong royong, bekerja sama, tolong menolong, dan mementingkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi kita untuk menjaga ketertiban masyarakat. Anak-anak ibu, ketika kita melakukan pelanggaran hukum, kita akan dikenakan sanksi. Ada beberapa sanksi yang berlaku di negara kita. Yang pertama, hukuman pokok seperti hukuman kurungan, penjara sementara, penjara seumur hidup, dan juga denda. Lalu yang kedua, hukuman tambahan, perampasan hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Jadi, anak ibu, jangan pernah melakukan pelanggaran hukum, karena setiap pelanggaran hukum pasti akan dikenakan sanksi yang tegas dan sanksi yang nyata. Baik anak-anak, demikianlah materi pembelajaran kita pada pertemuan ini.
Ibu berharap anak-anak semua mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih anak-anak Ibu. Sampai jumpa. Dadah.